Kebetulan kemarin ada minta bikin iklan, ya udah nggak ada talent, ya udah coba. Oke, Bang Leo. Ya, Kira-kira apa yang mau ditanya? kira-kira apa yang ditanya? Dengan catatan, ya kami kan udah tahu kami nggak bakal disambung lagi. Ya udah, kami kerja tuh maaf cakapnya ya ala kadarnya gitu kan, udah nggak ada semangat. Ya kan kita udah. Jadi saya ngerasa ini jadi bukan teman-teman saya, bukan sahabat-sahabat saya, tapi mereka keluarga saya. Keluarga saya. Tapi kalau saya minjam uang juga susah juga sama keluarga. Cara ya seperti yang Mas Tio bilang tadi, yang dia tadi bilang, saya pernah cuci motor, itu pulang sekolah saya langsung cuci motor, ganti baju langsung pergi, alasan sama mama sama bapak bilangnya mau kerja kelompok. Jadi udah tahu. Mereka nggak tahu, kalau mereka tahu bakal dimarahin. Ini udah tahu jadi. udah. Bang Leo Pranata. Ya, selamat pagi semuanya, selamat pagi dunia. Bang Leo Pranata, Ya. talent JND Express Capri. Right? Alright. Talent. Bang Leo, talent sebenarnya udah berapa lama bisa acting gitu? Kalau acting sih itu biasa aja sih. Maksudnya nggak ada kursus apaan, cuma sering ikut waktu sekolah aja. Apa sih namanya, seni teater gitu. Kalau untuk talent gitu, kebetulan kemarin ada minta bikin iklan, ya udah nggak ada talent, ya udah coba. Sehat Bang Leo? Alhamdulillah sehat. 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 Istri sehat. Alhamdulillah sehat semua. Anak atau bakal anak? Insya Allah calon anak. Bakal anak. Bakal jadian. Bakal aja. Amin, doakan aja ya. Dan cukup kami bertiga, amin. Bang Leo, Ya. gimana Bang tadi Bang? Dari depan tadi, habis isi minyak di pom bensin. Isi minyak pom bensin. Iya. Itu minyak apa dimaksudnya? Minyak tanah atau minyak? Minyak itu. Minyak timbang. Arthur. Arthur kan SPBU di bandara mah. Arthur, pakai nanya lah. Bang Leo udah pernah belum dengar podcast Sahabat Inspirasi? Udah pernah? Baru dengar sahabat inspirasi dari Bowling katanya. Bang, mau podcast nggak ke sahabat inspirasi katanya? Sahabat inspirasi di mana? Ini podcast apa? Ini udah nggak apa coba datang. Tuh gitu sponsor-sponsornya tuh. Ya, ada JNT Express, Oh, iya. Pon, Visi, ada kata-kata mutiara juga. Reuni ntar lagi. Reuni ya. Sekali ngomong ini apa gimana ya? Promo. Sekarang nggak boleh. Jadi Bang Rio diundang ke sini tahu nggak dalam rangka apa? Nggak tahu tadi itu, makanya saya bilang dari di telepon katanya mau podcast di Sahabat Inspirasi aja saya nggak tahu, baru denger namanya. Jadi Bang Rio nggak tahu? Nggak tahu, datang aja. Ya, sama juga. Enggak. Jadi Bang Rio ini punya kisah inspirasi. Saya tahu, saya sudah mengkaji Bang Rio, ya kan, dapat kabar dari yang lain, teman-teman. Itu Rio tuh juga ada cerita inspirasinya, kayak gitu. Nggak ada lagi kisah inspirasi itu, nggak ada. Kisah sedih banyak. Sedih. Sedih banyak. Saya itu jadi kita kupas. Tajam. Kampak. Kupas sama mangga bang. Oke, Bang Leo. Ya. Kira-kira apa yang mau ditanya? Kira-kira apa yang ditanya? Ini buat nonton aja nih yang ada tahu semua podcast itu rata-rata narasumber itu ditanya, bukan nanya bang. Ini ngada-ngada nih Sahabat Inspirasi nih. Oke deh, kita balik. Terus. Jadi Bang Leo, kira-kira mau ditanya apa? 1 tambah 1 aja, tanya aja itu aja. 1 tambah 1. Pertanyaannya aneh-aneh. Sahabat Inspirasi, bener nggak ini podcast ini? Ya kita mungkin hiburan, ya kan? Jangan tegang. Oke, Bang Leo. Iya. Bang Leo ini kan di JNT Express KP itu udah berapa lama sih?
Di JNT Express Capri udah hampir 3 tahunan lah. 3 tahun ya? 3 tahun. Dari tahun 2018 2018. 2019 kalau nggak salah. Pertama kali Bang Leo di JNT Express ini jadi packer ya? Iya, jadi packer. Packer ya? Nah, Ngelamar jadi packer. iya betul. Jadi packer, pindah dispatcher ya kan? Iya. Dispatcher itu apa sih? Dispatcher tuh ya salah satu apa namanya? Divisi juga di JNT. Itu kita angkat paket dari agen. Dari agen. Kita angkat paket barang datang, kita angkat baru kita oper ke gateway. Oke. Lalu dari dispatcher Bang Leo pindah dispatcher, pindah balik lagi ke packer. Iya, pindah lagi ke packer kemarin. Nah, di situ sempat jadi training koordinator, Iya betul. ya kan? Koordinator packer. Hmm. Lalu jeblos, cus, nggak jadi, Nggak jadi. nggak jadi. Langsung pindah karting. Langsung dekat. Sekarang kayak Itu gimana ceritanya itu coba kalau kita dari awal kalau ceritanya itu banyak. bisa pindah ke dispatcher, balik lagi ke packer. Jadi ceritanya tuh jadi tahun 2018 kemarin saya dapat kabar ya waktu itu kebetulan saya nganggur selama 6 bulan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan saya udah lempar lamaran sana sini gitu kan. Dan belum dapat kerjaan. Alhamdulillah di sosmed lihat di Instagram kalau nggak salah kemarin di lowongan kerja Batam saya lihat ada loker di JNT membutuhkan packer ya udah saya coba antar lamaran ke sana dan alhamdulillahnya saya diterima di packer, diterima di packer. Jadi saya bekerja di situ sebagai packer kemarin di situ. Dan pertama kali kerja di sana kami nggak langsung dikontrak kayak biasanya langsung dikontrak 1 tahun, langsung dikontrak setengah tahun itu enggak. Kami yang kemarin tuh di bahasanya kemarin tuh PHL. PHL itu pekerja harian lepas. Nah, jadi kami di kontrak sebagai PHL dulu, pekerja harian lepas. Nah itu selama 1 bulan, trainingnya selama 1 bulan. Kalau misalkan oke, kinerjanya oke gitu kan bakal disambung selama 3 bulan lagi atau 1 tahun gitu kan. Jadi kami dikontrak dulu PHL selama 1 bulan. Dalam 1 bulannya itu hitungannya 30 hari. Mau dia 29 hari, mau dia 31 hari dalam 1 bulan itu tetap hitungannya tok 30 hari gitu. 30 hari. Jadi kami kemarin ada kalau nggak salah 9 orang, 9 atau 8 orang kemarin kalau nggak salah. Jadi melamar kerja semua, keterima semua. Tapi yang dibutuhin cuma 4 orang. 4 orang 4 orang atau 3 orang kalau nggak salah. dari 10 orang. Dari 8 Dari- atau 9 orang. Nah, ini cuma dibutuhin 4 orang kalau nggak salah 3 orang apa gitu ya. Jadi kami ya bersaing lah, saling menunjukkan kinerja kita bahwasanya kita nih cocok bagus di JNT gitu kan, bisa diandalkan di JNT. Semaksimal mungkin lah kami tunjukin kinerja kami gitu kan di JNT. Sampai akhirnya hari yang ditentukan tuh nyampe itu di hari ke-26 kami kerja. Hari ke-26 kami kerja, berarti masih ada 4 hari tuh. Menjelang ke 30 kan. 26 tambah 4 berarti 30. Saya tunggu kan. Bisa. Itu bisa. Jadi di hari ke-26 HRD datang kumpulan kami semua, dia tanya, dia kasih informasi bahwasanya yang diterima itu cuma 4 orang. Yang diterima itu ada yang namanya Yuda, Ferry, David Jonathan dan juga satu lagi saya lupa namanya. Dia diterima 4 orang. Buset, inget. Iya, ingat. Jadi 4 orang yang diterima dari 9 orang. Iya. Itu di tanggal berapa pengumumannya? Waduh, kalau itu tanggalnya saya lupa. Pokoknya di hari ke-26 kami kerja. Di hari 26 berarti sisa 4 hari lagi. Nah itu gimana tuh ceritanya? Jadi kami yang diterima tuh ya bersyukur mereka dapat diterima dilanjutkan di JNT gitu kan. Kami berarti ini habis ini ya udah kami nggak bakal disambung lagi di JNT, udah bikin amalan lagi berarti ngantar lamaran lagi berarti gitu kan pikir waktu itu kami sisa berlima itu udah ini ngantar lamaran lagi, cari kerjaan lagi nih kan kemana-mana ini kan. Waktu itu belum ada pandemi COVID memang itu aja udah sulit cari kerjaan apalagi sekarang dalam pandemi COVID sekarang ya kan.
malah makin susah. Jadi waktu itu salah satu teman bilang kayak gini, udahlah kita out aja lah, kita sama-sama cari kerja aja lah. Udah nyata kok kita nggak diterima lagi, udah lemas, udah nyata kok kita udah nggak terima lagi, gitu kan. Udah nggak disambung lagi gitu kan. Udahlah kita out aja lah hari ini juga gitu kan. Udah ya kesel ada, campur aduk lah waktu itu, kesel ada, pokoknya nyesel ada, pokoknya semua campur aduk hari itu kan. Jadi salah satu temen juga kasih pendapat lagi, katanya nggak usah kita nggak usah keluar, kita masih ada 4 hari lagi, ya udah kita tunggu aja 4 hari, lumayan loh. 4 hari kemarin nggak salah itu kan satu hari 100.000 loh. 100.000 berarti kali 4 400 dong, 400.000, jadi lumayan gede. Jadi temen bilang ya udah nggak usah dulu, kita sampein aja 4 hari ini, kita fullin aja 4 hari ini, lumayan 400.000, mana lagi cari 400.000 walaupun di sini gitu kan, mumpung kita masih ada kerja, kita lanjutin aja. Ya udah, kita bulatin tekad kemarin, kita bulatin suara, ya udah kita kerja aja selama 4 hari ini. Udah 4 hari ya udah kita cari kerja yang lain lagi. Itu kan bisa terus tuh kerja, dengan catatan ya kami kan udah tahu kami nggak bakal disambung lagi. Ya udah, kami kerja tuh maaf cakapnya ya ala kadarnya gitu kan, udah nggak ada semangat ya kan, kita udah tahu kita nggak bakal disambung lagi, jadi udah nggak ada semangat, udah nggak ada energi lagi buat kerja. Ya kalau making ya gitu kan gitu, udah kayak udah pas gitu pokoknya udah nggak ada jiwa-jiwa buat kerja lagi tuh, nggak ada, udah nggak ada itu waktu jadi baker kan, udah nggak ada rajin lagi. Jadi yang tadi abang bilang saya dari baker pindah ke dispatcher. Nah, itu gara-garanya kan saya udah diberhentiin nih, udah tahu dipotong lah nih, udah nggak bakal disambung. Pas di malam di hari ke-29 itu saya masuk malam, berarti besoknya hari ke-30 nih kan? Iya, Hamin satu sebelum kami out dari JNT. Kami dikasih tahu sama supervisor kami waktu itu Pak Tinus Tokan. Tinus Tokan itu salah satu supervisor saya yang ini juga. Pak Tinus. Jadi dikasih tahu sama Pak C, waktu itu ada yang namanya kopi tiam. Buset dah. Kopi tiam, sorry. Kopi deh kalau gitu. Bukan kopi tiam. Ping ngopi kayak gitu. Iya, air putih aja soalnya. Nggak, waktu itu bukan kopi tiam, tapi kopi time. Oke. Jadi waktu itu ada coffee time ya kan, jadi ada coffee time-nya, dikumpulin lah kami yang nggak disambung tadi. Terus Pak C kamu ngomong gini, kami panggil Pak C aja kan, Pak C ngomong kayak gini, buat kalian yang nggak disambung, terima kasih gitu kan, terima kasih atas dedikasinya, semoga di luar kalian dapat kerjaan yang bagus gitu kan. Ya Pak C sedih dulu. Pokoknya ya apapun yang terjadi, saya yakin di luar pasti bakal lebih baik lagi rezeki daripada ini. Pokoknya kata-kata mutiara semua udah keluar. Pokoknya buat nyentuh hati ini. Kalau ada musik diring, teng, itu udah nangis semua itu. Cuman habis itu, iya katanya kalian nggak bakal dibuang gitu, kayak ngeprank gitu kan. Terus datang kamera Trans 7 Trans TV semua. Enggak. Jadi dia kayak ngeprank gitu, dia sedihin dulu, dia kasih sedih dulu kan, dia bilang kalian nggak bakal disambung. Tahu-taunya dia rupanya memang udah dapat info katanya kami bakal tetap disambung, tapi pindah dispatcher karena waktu itu lagi dibutuhin dispatcher. Nah, sebetulnya kami udah dibuang, tapi karena dispatcher lagi butuhin orang, ya udah kami ditarik balik gitu. Jadi istilah katanya kami ini udah nggak dibutuhin di JNT sebetulnya waktu itu. Rezeki. Jadi habis dengar berita itu, kalian masih dibutuhin di JNT sebagai dispatcher. Itu kami semua semangatnya membara. Ada yang ngecat tembok, ada yang nyapu jalan, ada yang bersihin ban mobil, semuanya pokoknya yang nggak pernah dilakuin. Saking semangatnya kami keterima kerja lagi gitu kan.
Iya kan? Push up sendiri. Iya push up sendiri, pokoknya cari kerjaan yang kelihatannya kerja gitu kan. Karena ya awal-awal kita udah tahu kita nggak bakal diterima kerja gitu kan. Udah bakal diputusin kontrak, tahu-tahunya masih diterima. Ya itu semangatnya luar biasa, pokoknya bahagianya di atas bahagia waktu itu. Bahagia sekali. Jadi kami ya bersyukurlah, alhamdulillah kami masih ada rezeki di NT gitu kan. Singkat ceritanya saya dipindahin ke dispatcher sama orang. Saya ada kalau nggak salah yang saya ingat Emmanuel, Obrian, Asmuni, saya. Kalau nggak salah saya berempat itu aja kalau nggak salah. Oh, ingat ya. Masih ingat dong. Orang-orang masih ada sekarang. Masih ada. Si Emmanuel aja masih ada. Oh, Saya sisa. selebihnya habis kontrak. Ada juga yang habis kontrak, ada yang resign, ada yang pulang gitu ke kampungnya. Jadi singkat cerita, saya pindah ke dispatcher sebagai ya dispatcher tadi. Pindah ke itu penempatannya bukan di kalau PK penempatannya di Pedesa waktu itu. Pedesa, gudang Pedesa. Nah itu gateway. Jadi saya dipindahin dispatcher itu penempatannya di 01. Itu 01 drop point namanya itu di Nagoya. Drop point 01 di Nagoya waktu itu. Di Nagoya. Di tempatnya kemarin kalau nggak salah di apa namanya? Yang tempat Itu kalau salah di Yoki. di Samping Yongki kalau nggak salah. Jadi saya pakai dipindahin Gunung itu. tempatnya Iya ya. yang gitulah. Abang main paham ya. Saya orang baik-baik gitu. Jadi ya udah dipindahin ke sana. Tapi tadi abang juga bilang saya udah dari PK ke dispatcher terus PK lagi. Iya, balik Lagi PK itu ceritanya saya udah dispatcher itu sama teman-teman ya udah beradaptasi sama lingkungan baru lagi gitu kan, udah mulai nyaman juga sama teman-teman baru gitu kan. Walaupun teman-teman lama juga. Tuh, di dispatcher berapa lama? Dispatcher saya kurang tahu juga, saya kurang ingat saya. Setahun ya? Hampir Setahun. setahun. Kalau nggak salah setahun juga, hampir setahun gitu kan. Jadi saya ditempatin dispatcher udah beradaptasi sama teman-teman, semua segala macamnya, ada koordinator baru, ada supervisor baru gitu kan. Pokoknya udah nyaman gitu kan. Terus nggak tahu kenapa yang gateway yang di Odessa yang tempat saya pertama kerja itu kan gudangnya terlalu kecil, sementara waktu itu paketnya membludak lebih rame-ramenya. Jadi kita nggak mau ambil risiko nanti takutnya paket-paket customer terkecer atau kejepit atau gimana gitu kan. Jadi pihak JNT mungkin punya gudang di sini di Citra Buana, jadi dipindahin ke yang lebih besar. Nah, jadi kemarin di Odessa itu memang agak kecil rukonya ada kalau nggak salah 3 pintu aja. 3 pintu. Kalau di sini kan udah gudang di Citra Buana udah gudang gitu kan. Jadi kita pindah ke sini, gateway-nya pindah ke sini, semuanya pindah ke sini, jadi di sana udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Itu tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 JNT Express lagi membludak. Lagi naik yang kemarin, alhamdulillah. Ya jadi naik, kita juga naik alhamdulillah. Jadi kita kecepretan gitu ya. Jadi habis itu gateway-nya pindah tadi kan, dan kami yang di dispatcher juga dipindahin ke gateway. Awal-awal kerja kami masih dispatcher, lama-kelamaan dispatchernya dihapusin di gateway, kami dimasukin jadi packer balik. Disitulah kami ketemu lagi sama teman-teman yang lama tadi yang di gateway. Kami pindah ke dispatcher, kami kan nggak pernah jumpa lagi tuh. Kali ketemu di grup absen aja gitu kan, online gitu kan. Habis itu kami pindah ke gateway, ya kami ketemu lagi. Kami ngobrol lagi sama mereka, gitu, dekat lagi, akrab lagi sama mereka gitu kan. Jadi kami habis dari dispatcher, ya udah gabung lagi, jadi packer lagi. Jadi packernya di situ. Kalau jadi packer pertama karena ngelamar, kalau jadi dispatcher karena udah merasa dibuang, habis itu jadi packer ketiga ini itu karena dipindahin lagi ke gateway gitu. Itu bukan ada masalah berarti? Enggak ada masalah. Terus naik ke koordinator, naik ke training koordinator? Oh iya, itu ceritanya Dari packer kan? Iya, karena udah pindah di sini kan, ya udah kita keluar jadi packer semua. Jadi pokoknya semua jadi packer, yang tadinya dispatcher semua itu
udah jadi backer semua. Jadi kami waktu itu kerja waktu itu paket lagi banyak-banyaknya kan. Waktu itu kalau nggak salah koordinator saya ada 3. Itu ada Bang Hengki, Bang Gea yang sampai sekarang masih jadi koordinator, Bang Hengki, Bang Gea. Terus ada Yuda itu satu angkatan sama saya, cuman dia duluan jadi koordinator. Ya, dia yang diterima di GP lama yang saya bilang dari 8 orang dia yang diterima salah satunya. Terus dia dinaikin jadi koordinator karena ya memang benar jadi agresif memang gitu kan. Jadi udah dia jadi koordinator waktu itu ada Bang Gea, Bang Hengki dan Yuda. Tapi si Yuda itu kalau nggak salah di pertengahan kami jadi backer dia mau resign kalau nggak salah. Jadi mau nggak mau perusahaan harus cari orang lagi buat gantiin si Yuda gitu kan. Kalau nggak salah kemarin ada 3 kandidatnya untuk jadi PKR untuk jadi koordinator. Saya lah termasuk salah satunya. Salah satu nominasi 3 besar. The Voice of Luar. Jadi saya dapat menang for waktu itu SMS ke 928. Enggak, jadi 112. enggak, kemarin memang dipilih ya, dipilihnya dari koordinator yang nilai sama supervisor, mereka semua nilai, pokoknya yang atas-atasan semua bakal nilai gitu kan. Jadi kami dapat tidak, yang alhamdulillah saya dipilih sebagai calon koordinator waktu itu. Kenapa saya bilang calon? Karena nggak langsung jadi koordinator, saya harus training dulu. Nah, di training itu lebih kurang selama 3 bulan. 3 bulan? Ya, 3 bulan lebih kalau nggak salah, hampir 4 bulanan saya jadi koordinator. Calon, masih training soalnya, masih training. Jadi saya saya jalani lah. Koordinator tuh ya saya banyak juga belajar dari Bang Hengki, dari Bang Gea, dari supervisor saya ada Tulang, ada Pace, ada kemarin supervisor saya ada Koko Hendy kemarin kan. Saya banyak belajar gini gimana sih jadi koordinator, apa aja tugasnya apa segala macamnya sebenarnya. Sebetulnya jadi koordinator tuh ya pertama memang kita lebih tenaga nggak terlalu apa karena kita nggak packing lagi. Cuman tanggung jawab di situ lebih besar tanggung jawabnya. Sedangkan jadi koordinator aja, udah besar tanggung jawab, apalagi jadi supervisor kayak mereka orang Pace, Tulang sama Koko Hendy waktu itu ya. Jadi menurut saya bukan menjadi koordinator bukan hal yang gampang gitu waktu itu. Saya mikirnya kalau saya jadi backer, saya masuk finger kerja pulang selesai. Tapi setelah saya merasakan jadi koordinator, saya masuk finger atur semua kerja apa segala macamnya, teman-temannya diatur apa segala untuk loading untuk ini segala macamnya. Habis itu pulang kerja, tapi tetap mikirin kerjaan buat besok gimana. Tunggu, stop. Kita apa dulu? Break dulu. Nonton dulu iklannya. Oke. Mas, Apa Pak? mau tanya, yang merah-merah lewat itu tadi apa ya Mas? Oh yang lewat tadi, itu JNT Express Pak. Oh, Itu ekspedisi tercepat di Indonesia. pantesan cepat kali Mas. Saya juga order, bentar lagi juga nyampe. Tanya tentang koordinator ini gimana gitu kan, saya tanya sama atasan saya, sama Pak D juga kemarin waktu itu jadi manajer saya tanya-tanya gimana sih jadi koordinator apa segala macam, apa aja tugasnya yang harus diemban gitu kan, apa segala macamnya. Jadi setelah itu setelah 3 bulan lebih saya training jadi koordinator, tibalah hari yang dimana saya tuh ditentukan gitu.
saya jadi koordinator tetap apa enggak, saya itu dikontrak jadi koordinator apa enggak gitu kan. Tapi ya masalahnya Kenapa? saya nggak jadi koordinator. Saya turun lagi jadi backer. Gagal. Gagal. Koordinator gagal. Memang iya, betul. Memang kata-kata koordinator gagal memang melekat waktu itu sama saya. Bang Dio mana? Bang Dio koordinator gagal. Jadi di GP itu kenal. Koordinator gagal si Dio gitu kan. Memang terkenal kemarin. Itu kenapa kok bisa gagal? Ya itu memang aduh. Gimana ya? Salahnya sama saya itu. Kenapa ya? Waktu itu ya semuanya kan harus dirijiin, memang dari segi lapangan apa segala macam mereka orang supervisor, koordinator sama manajer udah oke sama saya gitu kan, udah kinerja udah oke, cuman di cross check lagi, dilihat lagi dari absensi saya. Buset. Waktu itu memang saya lagi bandel-bandelnya, ya saya jarang masuk kemarin. Jadi absensi bocor. Waktu itu absensi lagi bocor, jadi itu dilihatnya bukan saya waktu jadi koordinator, tapi sebelum jadi koordinator, waktu saya jadi PK. Jadi dilihat absensi saya waktu jadi PK, bukan jadi koordinator. Kalau saya jadi koordinator waktu kemarin full masuk terus gitu kan. Karena pas absensi yang lalu ya. Yang lalu dilihat sama dia. Jadi dilihat apa segala macamnya, ya saya banyak bolong, banyak bocor lah kemarin, banyak patah itu banyak bocornya gitu kan, banyak bolongnya. Ya udah dari absensi kayaknya ini anak enggak serius nih. Udah turun back gitu kan. Balik lagi. Nah itu jadi saya. Kalau jadi PK pertama kan ngelamar, dispatcher karena dibuang, koordinator karena ya mungkin kinerja gitu kan. Turun lagi jadi PK karena saya, karena diri sendiri, karena ya itulah pentingnya disiplin sebetulnya. Lalu bos kalian pindah ke admin? Itu ceritanya agak sedikit berbeda. Ada sedikit berbeda. Ya jelas naik ke admin itu pasti kan ada nilai plus, dan sampai sekarang soalnya dulunya tetap di admin. Ya alhamdulillah. Itu nggak boleh diceritain kan? Alhamdulillah. Cerita semua nggak usah diceritain. Itu alhamdulillah ya dapat diadmin juga. Jadi buat teman-teman yang di sana yang dimanapun nonton ini ya, kalian harus jaga disiplin kalian, harus jaga absensi kalian. Walaupun saya juga belum bisa menerapkannya seperti itu. Masih ada juga bolong-bolong kadang-kadang gitu kan. Karena gini, dalam sebuah instansi, apalagi perusahaan-perusahaan gede ya, itu biasanya itu karyawan itu kehadiran itu sangat penting. Iya betul. Ya. Seperti apa ya, mainan Lego itu, susunan itu. Iya betul. Kalau seandainya nggak ada satu nggak bisa terbentuk semua. Bakal hancur gitu kan. Hancur. Gitu. Jadi memang disiplin itu nomor 61. Yes. Yes, alright. That's right. Nah, habis ini saya pergi ke panti pijat ini. Wah. Buat pijat di lidah saya. Itu bahasa Inggris itu suka saluran lidah saya. Anjir. Oke, Bang Dio. Iya. Ada apa lagi? Selama dipindah-pindah posisinya, bolak-balik mondar-mandir itu, kesannya apa sih? Ada kesan negatif, kesan positifnya gitu? Kesan negatif saya nggak ada. Nggak ada ya? Kesan Lebih positif. banyak kesan dan kesan positifnya. Apa itu? Ya gimana ya? Selama saya kerja, saya nggak pernah selama ini. Oh, nggak pernah sama. Sampai 3 tahun itu gitu. 3 tahun kayak gini nggak pernah. Paling lamanya 2 tahun, setahun, atau ada yang cuma 6 bulan. Itu bukan karena habis kontrak, memang karena nggak cocok sama satu pekerjaan sama lingkungan juga. Tapi di sini mereka semua sahabat-sahabat itu, teman-teman itu bukan sekedar teman, bukan sekedar sahabat, udah kayak keluarga. Udah kayak keluarga. Tempat kerja juga bukan tempat kerja, itu kayak rumah kedua bagi saya. Jadi saya tuh ngerasa nyaman gitu sama teman-teman. Apalagi pas coffee time, pas break gitu kan, makan bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, ngobrol sana sini, ketawa bahak-bahak bareng-bareng, itu nggak tahu lah mau ngomonginnya serunya luar biasa. Apalagi pas capek-capek bareng keringat usil-usil jahilin teman, aduh asik kali. Memang di JNT saya ngerasain beda, kekeluargaannya, pompanya, sahabatnya, temennya, pokoknya udah campur aduk. Jadi saya ngerasa
ini jadi bukan teman-teman saya, bukan sahabat-sahabat saya, tapi mereka keluarga saya, keluarga saya. Tapi kalau saya minjam uang juga susah juga sama keluarga. jadi ya keluarga gitu. Udah juga. keluarga gitu. Aduh, Bagio. Jadi kisah-kisah sedih memang nggak ada di situ. Bisa sedih ya, paling kalau misalkan pakai lagi banyak-banyaknya ya kadang 1-2 temen itu selamat malam saya nggak masuk karena itu aja sih. Banyak teman-teman yang ngedrop ya, masuk saya juga gitu karena ada saya jelasin banyak ngedrop karena itu aja sih. Sisanya happy. Cuma kehilangan kesempatan untuk jadi koordinator itu lumayan itu kecewa banget ya, penyesalan pasti. Iya. Dalam hati juga ada sih ini. Kesel banget. Kesempatan emas kok nggak bisa lah, saya capek gitu ya. Ya gimana lagi? Memang itu udah jalannya. Mungkin saya waktu itu kalau misalkan jadi koordinator mungkin saya nggak bisa seperti itu. Nah, semua itu udah dijalanin semua. Semuanya udah diatur sama yang di atas. Gitu kan. Memang motivasi siapa sih yang motivasi Bang Dio kayak gini gitu? Siapa sih motivator? Bohong kalau nggak ada. Iya, untuk motivasi saya selama di Batam saya tinggal sama om saya, sama om saya. Salah satu motivator ya mungkin om saya satu. Yang pertama sekali memang orang tua yang selalu motivator saya. Ayah, ibu masih hidup alhamdulillah. Yang kedua ya paman saya tadi. Paman saya setiap pulang kerja apa segala macam ngobrol berdua gitu kan, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Saya lihat kerja dia, saya lihat dia sekarang dari dulu sampai sekarang saya lihat dia kerja kayak gini ya. Boleh dikatakan dia salah satu motivator saya. Motivator. Ayah ibu di mana Bang? Di Batam? Enggak, dia di kampung. Dia di kampung di Tembilahan. Di Tembilahan itu Riau Daratan. Iya udah bukan barusan ya. Mungkin yang nggak tahu ya kan baru ya. Kan dari sini semuanya bakal tahu Tembilahan ya. Tembilahan. Ya, itu Riau sana. Riau. Dulu. Yang saya dengar ya. Nah, Ini dikit aja nih. nah. Boleh kan? Nah, Boleh. Apa tuh? Tanya Dan aja. yang saya tahu dulu juga dari kalangan orang-orang yang menengah ke bawah. Ya, betul. Ya kan, keluarga menengah ke bawah yang dibilang ya bukan yang mampu kali gitu Ya, ya kan. betul. Susah banget. Kalau dikatain susah Tuh. ya. Bang Dio yang gue dengar juga katanya pernah ini ya cuci motor ya. Iya benar. Ya kan, jadi kerja di cucian motor, terus jual makanan keliling gitu ya. Tuh. Itu gimana ceritanya? Jadi kalau misalkan dikatain susah ya, alhamdulillah masih ada gitu kan. Sebetulnya kalau kita bilang susah sih, masih banyak yang di bawah kita. Jadi kita harus selalu mensyukuri apa yang kita punya gitu kan. Kalau untuk susah pada zaman itu ya saya pernah kayak makan sama mie, gitu, makan sama Indomie aja gitu kan. Ya makan seadanya gitu kan. Bukan ada apanya tapi apa adanya gitu kan. Apa adanya. Terus ya kayak gitulah. Pokoknya susahnya di situ. Di ekonomi memang sangat susah kemarin. Karena ya orang tua waktu itu memang masih jadi kuli bangunan. Memang sampai sekarang kuli bangunan ya. Kuli bangunan. Ya waktu itu ya kuli bangunan memang kurang apanya. Kalau untuk sekarang ya alhamdulillah ayah walaupun jadi kuli bangunan juga sekali-sekali ngeborong rumah gitu kan. Nggak kayak kemarin kuli bangunan cuma ngikut orang gitu kan. Kalau sekarang ya alhamdulillah. Ya itu sih susahnya. Satu ya di ekonomi buat makan ya apa adanya gitu kan. Ada mie kita makan mie, ada telur ya kita makan telur. Ada mie kita makan mie, ada telur ya kita makan telur gitu kan. Ya pokoknya apa adanya lah kita makan. Terus kemudian ada yang
susah lagi tuh kayak untuk sebaya saya waktu itu, sebaya saya itu kalau misalkan teman-teman tuh ada yang beberapa yang menengah ke atas, mereka kayak kalangan menengah ke atas, kalau mereka pengen apa-apa mereka tinggal minta sama orang tua. Kalau saya minta sama orang tua, saya berpikir 2 kali, orang tua ada uang nggak, sedangkan buat makan aja ya apa adanya gitu kan. Jadi saya tuh kalau mau menginginkan sesuatu, jadi saya harus telan dulu, ini bisa nggak orang tua nurutin gitu keinginan saya. Karena yang saya lihat ya orang tua saya juga bukan orang tua yang berada gitu kan. Saya berasal dari kalangan yang menengah bawah seperti yang Bang Tio jelasin tadi. Jadi saya kayak satu cerita aja lah, saya kayak kemarin pernah pengen gitar. Iya, saya pengen kali bisa main gitar dan punya gitar. Itu SMP SMA? Itu saya lupa, pokoknya tahun 2000, saya lupa pokoknya tahun 2009, 2010 pokoknya tahun-tahun situ lah. Saya pengen kali punya gitar, saya pengen beli gitar, cuman kalau saya minta sama orang tua, takutnya nanti bukan nggak diturutin, takutnya saya nanti gara-gara saya keluarga saya gini uang gitu, saya nggak mau. Jadi kalau saya pengen apa-apa, saya harus cari sendiri. Saya harus cari uang sendiri untuk mewujudin keinginan saya, gitu. Dengan cara ya seperti yang Mas Tio bilang tadi, yang dia tadi bilang. Saya pernah cuci motor, itu pulang sekolah saya langsung cuci motor, ganti baju langsung pergi. Alasan sama mama sama bapak bilangnya mau kerja kelompok. Jadi udah tahu. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu bakal dimarahin. Ini udah tahu jadi. udah lama tahunya. Mereka nggak tahu waktu saya cari kerja itu, saya kerja itu mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, saya bakal habis dimarahin. Saya kerja untuk kamu malah kerja pula. Jadi mereka nggak tahu. Saya bilangnya pulang kerja, saya makan, ganti baju, saya pergi bilang kerja kelompok. Katanya saya nyuci motor. Nyuci motor itu dari jam, kalau kemarin itu pulang sekolah kan jam 1, jam 12 gitu kan. Supaya habis makan langsung caw. Itu pulang nggak pulang nanti habis maghrib. Sebetulnya tutupnya itu sebelum maghrib gitu, sebelum maghrib udah tutup, cuman itu makan segala macamnya gitu kan. Habis maghrib nongkrongnya, habis maghrib pulang ke rumah, habis itu udah belajar apa segala macam lagi baru tidur gitu kan. Besok kayak gitu lagi. Nah itu saya jadi waktu jadi itu cuci motor. Terus rumah saya yang Mas bilang tadi, yang Abang bilang saya dagang asongan, saya jaga parkir, itu karena rumah saya di depannya itu persis adalah lapangan bola besar. Nah, jadi setiap ada pertandingan bola, itu kan pasti ramai yang nonton tuh, itu penuh sampai parkirannya kadang mepet ke rumah parkirannya nyampe ke rumah. Jadi saya manfaatkan situasi itu untuk mencari uang. ini peluang besar ini buat cari uang gitu kan. Ya udah. Jadi saya kalau misalkan ada pertandingan seperti itu, saya antara dua, kalau nggak jaga parkir, saya jual asongan, dagang asongan gitu. Kalau jaga parkirnya udah penuh orang-orangnya gitu kan, kadang ada abang-abang gede gitu kan, bang mau jaga, nggak ada lagi tuan gitu kan. Kalau misalkan mereka udah bilang kayak gitu, udah kita pergi. Karena kalau misalkan bang, ada nggak abang jaga parkir? Udah ke jaga sana, nah, baru jaga parkir gitu kan. Jaga parkir pernah, terus dagang asongan tuh kayak abang pernah nonton bola di tribun kan? Tahu di tribun, tahu yang dagang asongan yang cangcimen, kacang-kacang, kuaci permen gitu kan? Air, nah itu saya pernah. Jadi kita ambil barang-barang itu kayak kacang, kuaci permen, semua air-airnya itu dari toko-toko yang di sebelah rumah, dekat rumah, warung-warung dekat rumah kita ambil, kita jual ke sana. Misalkan modal dari sana satu air kayak gini
Itu 3.000 mereka jual sama saya jual di atas itu di Tribun itu 5.000 gitu. Jadi untungnya sekitar 2.000 gitu kan. Itu alhamdulillah. Ya loh. Alhamdulillah. Daripada mereka keluar ya. Daripada mereka keluar. Jadi saya dagang itu yang Iya benar. pokoknya udah saya jalanin semua itu. Kalau mau sesuatu ya kayak gitu. Saya lupa kayaknya SMP SMA SMP saya pernah, SMA saya pernah kayaknya. Dari SMP. Iya. Dari SMP loh, itu udah punya otak datar. Saya memang suka cari uang memang malah. Jadi kalau pengen apa-apa ya cari uang dulu lah. Pengen pacaran ya udah cari uang dulu gitu kan. Pengen ngajak anak orang makan bakso gitu cari uang dulu sendiri gitu kan. Minta sama orang tua Pak minta mau pacaran gitu. Gak mungkin. Mau sapu. Jadi pacaran juga nggak boleh gitu kan. Jadi udah cari uang sendiri gitu kan apa segala macamnya. Jadi itu kita yang sedihnya itu ya saya kalau apa-apa ya saya harus usaha dulu. Saya nggak mau membebani orang tua saya gitu kan dengan permintaan saya yang menurut saya Tidak terlalu wajib. Tidak terlalu wajib. Luar biasa. Lalu seperti yang tadi ya, bapak tadi ya yang bapak kan motivasi. Itu kata-kata kalimat apa yang masih Bang Yo ingat sampai sekarang dari bapak atau ibu? Nggak ada yang bapak sama ibu jarang juga sih kayak kasih kata-kata kayak gitu. Cuman mereka yang paling sering saya dengar syukuri. Nggak bapak nggak mama, mereka sering bilang syukuri apa yang kalian punya sekarang. Syukuri aja. Kalian bisa makan tempe ya udah syukuri. Kalian bisa makan telur ya udah makan telur. Syukuri. Kalian bisa makan mie ya udah makan mie. Syukuri. Kalian bisa minum air teh ya udah syukuri. Gitu. Pokoknya apapun yang kalian punya sekarang syukuri semuanya. Karena masih banyak yang di belakang kita yang jauh daripada kita. Jadi syukuri apa yang kalian punya sekarang. Saya nggak mau kalian ke depannya atau dewasanya nanti jadi orang yang kayak memang manusia itu punya yang rasa puasnya itu nggak pernah habis gitu kan. Jadi saya nggak mau. Jadi saya melatih kalian terus bersyukur dengan apa yang kalian punya gitu. Mereka sih kayak gitu aja orang tua. Oke, Bang Rio, kisahnya itu berarti Bang Rio ini memang berusaha sendiri ya dari dulu ya. Iya. Ya kan? Berusaha sendiri dari sekolah sudah paham ya kan? Mencari uang, terus sampai di Batam juga sudah ngelewatin semuanya ya. Udah semuanya. Nganggur juga udah. Tapi sekarang terasa lega nggak dengan keadaan yang sekarang sama yang dulu? Bang Rio ngerasain perbedaan nih? Iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah beda. Iya, terasa beda sih. Bedanya gimana coba? Iya, kalau dulu sih kayak ngelihat kayak di bilangan kan. Enggak sebelum Bang Rio sekarang lah seperti sekarang. Dulunya Bang Rio seperti apa? Perbedaan itu bagaimana? Iya, dulunya itu ya saya kayak pertama kali ke Batam gitu. Iya. Pertama kali ke Batam ya kayak saya punya handphone kemarin handphone Cina. Cina. Tahun berapa dulu? Tahun 2014 saya di Batam. 2014 handphone Cina masih marah-marahnya sih. Iya. Itu saya pertama kali di Batam 2014 yang di Batam. Terus kayak saya punya handphone Cina, terus saya bajunya kadarnya gitu kan. Terus lihat mereka sih yang teman-teman itu kayak keluar ke mall segala macam. Terus saya pernah pikir ini kapan sih saya bisa kayak mereka. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya saya nggak gimana, maksudnya ada lah gitu untuk yang kayak misalkan pengen ini gitu kan bisa gitu kan, cuman nggak kayak dulu kayak gitulah. Sebentar, ambil telepon. Boleh ya? Halo, assalamualaikum. Ini telepon. Lagi sibuk lagi Bang. Enggak juga, ini kan urgent. Oh.
Udah deh, kalau gitu ini kan abang lu lagi sibuk. Iya. Lagi dipanggil juga. Telepon. Dipanggil. Coba kata-kata inspirasi yang bisa bang Leo berikan ke teman-teman di rumah yang lagi nonton apa kira-kira? Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara ini saya nggak punya sebetulnya. Saya balik ke kata-kata orang tua tadi aja. Ya setiap apa yang kalian punya ya syukuri. Karena yang kalian punya sekarang belum tentu dipunyain sama orang lain. Yang kalian punya sekarang pasti didamba-dambakan orang lain juga. Gitu. Jadi kalian harus selalu syukuri apa yang kalian punya sekarang karena nggak semua orang bisa kayak kalian sekarang. Bukan gitu ya. Selalu syukuri. Oke, Bang Leo. Akhirnya nyampe kan di akhir penutup ya. Di akhir penutup. Panjang loh, ini mau 1 jam. Hampir 1 jam sih. Oh. Nah. Luar biasa ini dulu. Iya. Kita doain sama-sama. Bang Leo ini ngomong gini loh. Bang Leo nanti ke depan mau nggak jadi moderator di sini? Moderator. Yoi, moderator podcast. Boleh-boleh aja sih, cuman kayak apa namanya? Mungkin di luar jam kerja, ya, di luar jam kerja pas lagi free gitu kan, boleh-boleh. Jadi kita tuh moderator podcast ini tuh sebenarnya ada 3 orang, ya kan? Saya, ada Bang Uung, ada Sela. Berarti kalau Bang Leo mau ya berempat ini. Boleh. Karena memang lagi disibukin semua kan? Iya. Disibukin semua jadi ganti-gantian sih. Gitu. Boleh. Nanti konvorin aja. Konten baru ada 2. Mungkin kedepannya nanti Bang Leo yang muncul lah di sini. Duduk di sini, di sini. Boleh. Duduk di sini. Boleh aja. boleh. Oke. Demikian akhir acara kita. Semoga cerita Bang Leo ini dari masa lalunya sampai sekarang itu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang nonton. Ya. Semoga apa yang kita miliki selalu kita syukuri. Ya. Jangan terlalu berlebihan menjadi orang gitu ya, Bang ya. Itu inspirasi kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.